Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita masih membahas seputar komunikasi data dan topik kali ini adalah AC layer dan TCP IP. Baiklah, langsung saja. Pengertian OSI model. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana komunikasi jaringan komputer berlangsung. Model referensi jaringan terbuka OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Model OSI itu dibangun dari 7 lapisan yang terurut, mulai dari ada data, itu ada layernya application, data lagi presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Tujuan utama model OSI. Tujuan utama dari penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Selanjutnya itu ada lapisan fisik. Lapisan fisik mengordinasikan Lapisan fisik mengordinasikan fungsi yang diperlukan untuk mengirimkan aliran bit melalui media fisik. Ini juga mendefinisikan prosedur dan fungsi yang harus dilakukan oleh perangkat fisik dan antarmuka agar transmisi dapat terjadi. Lapisan fisik bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit individual dari suatu node ke node berikutnya. Ini adalah contoh dari lapisan fisik. Fungsi lapisan fisik. Lapisan fisik berkaitan dengan hal-hal berikut. Karakteristik fisik antarmuka dan media. Lapisan fisik mendefinisikan karakteristik antarmuka antara perangkat dan media transmisi, termasuk jenisnya. Terus representasi bit. Data lapisan fisik terdiri dari aliran bit tanpa interpretasi apapun. Untuk ditransmisikan, bit harus dikodekan menjadi sinyal listrik atau optik. Lapisan fisik mendefinisikan jenis pengkodean, apakah transmisinya asinkron atau sinkron. Kecepatan data. Lapisan fisik menentukan kecepatan transmisi, jumlah bit yang dikirim setiap detik, konfigurasi jalur. Lapisan fisik berkaitan dengan koneksi perangkat ke media. Pengkodean sinyal bagaimana bit 0 dan 1 direpresentasikan. Fungsi lapisan fisik. Tipe transmisi, apakah transmisinya simplex, half duplex, atau full duplex. Topologi apa? Mesh, star ring, bus, atau hybrid yang digunakan. Multiplexing, apakah multiplexing digunakan? Jika ya, apa jenisnya? TDM, FDM, dan sebagainya.
Yang selanjutnya itu ada lapisan tautan data. Lapisan data link merupakan lapisan fisik. Fasilitas transmisi mentah menjadi tautan yang andal dan bertanggung jawab untuk pengiriman node ke node. Itu membuat lapisan fisik tampak bebas kesalahan di lapisan atas atau lapisan jaringan. Lapisan data link bertanggung jawab untuk mentransmisikan frame dari satu node ke node berikutnya. Lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau network layer adalah lapisan ketiga dalam model C dan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola pengalamatan, routing, dan pengiriman data dalam jaringan. Lapisan ini bertindak sebagai perantara antara lapisan di atasnya, yaitu transport layer dan layer di atasnya, dan lapisan di bawahnya atau data link layer. Berikut beberapa aspek penting dari lapisan jaringan. Yang pertama itu ada pengalamatan, 2 routing, 3 fragmentasi dan reassembly, 4 time to lead, contoh 5 contoh protokol, dan 6 subnetting. Lapisan transport atau transfer layer yang berada di antara lapisan sisikan dan lapisan jaringan dalam model AC memiliki peran penting dalam pengiriman data yang dapat diandalkan dan efisien antara dua perangkat komunikasi dalam jaringan. Lapisan ini menangani berbagai aspek yang mempengaruhi pengiriman data, termasuk pengelolaan aliran, kontrol kesalahan, dan pemulihan data jika terjadi kegagalan. Yang di bawah ini berikut merupakan beberapa aspek penting dari lapisan transport. Yang pertama itu ada pengiriman data yang dapat diandalkan, 2 pengiriman data tanpa koneksi, port dan pengalihan, pemantauan aliran atau flow control, kontrol kesalahan atau error control, pemilihan layanan atau service selection. Yang selanjutnya itu ada lapisan sesikan. Lapisan sesikan atau session layer adalah salah satu dari 7 lapisan dalam OSI model atau Open System Interconnection. Lapisan ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara dua perangkat atau aplikasi dalam jaringan. Lapisan sisikan berfungsi sebagai perantara penting dalam memastikan bahwa komunikasi data yang kompleks dan berkelanjutan antara perangkat atau aplikasi berjalan dengan baik. Ini membantu dalam menjaga keberlanjutan sesi, menangani gangguan atau kesalahan, serta memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar di kedua sisi komunikasi. Selanjutnya ada lapisan presentasi. Lapisan presentasi adalah lapisan ke-6 dalam modelasi, dan peran utamanya adalah mengelola transformasi data dan memastikan bahwa data yang dikirim atau diterima oleh perangkat dalam jaringan dapat dimengerti dan digunakan oleh aplikasi yang sesuai. Lapisan presentasi berperan penting dalam memungkinkan interoperabilitas antara perangkat dan aplikasi yang berbeda dalam jaringan. Tanpa lapisan ini, komunikasi antara perangkat yang menggunakan format dan protokol yang berbeda dapat menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. Lapisan presentasi ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu satu, konversi format data. Lapisan presentasi mampu mengubah format data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian konversi format data. Lapisan presentasi mampu mengubah format data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang selanjutnya ada kompresi data. Untuk menghemat bandwidth dan mempercepat transfer data, lapisan presentasi juga dapat melakukan kompresi data. Penanganan karakter set. Data dalam berbagai bahasa dan karakter set mungkin harus diubah untuk memastikan kompabilitas saat berkomunikasi antara perangkat dengan bahasa atau karakter set yang berbeda. Yang selanjutnya itu ada lapisan aplikasi.
Lapisan aplikasi ini atau application layer adalah lapisan teratas dalam model C. Lapisan ini adalah tempat di mana aplikasi komputer berjalan dan berinteraksi langsung dengan pengguna akhir. Ini adalah lapisan yang paling terlihat oleh pengguna karena berisi berbagai layanan dan program yang digunakan untuk tugas sehari-hari seperti menjelajah web, mengirim email, mengakses basis data, dan banyak lagi. Contoh protokol yang bekerja pada lapisan aplikasi ini termasuk salah satunya adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk menjelajah web. Ada juga SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol untuk mengirim email, FTP atau File Transfer Protocol untuk mentransfer berkas, POP3 atau Post Office Protocol version 3, dan IMAP atau Internet Message Access Protocol untuk mengambil email. Yang terakhir itu ada DNS atau Domain Name System untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Dalam rangkaian model OSI, lapisan aplikasi merupakan bagian teratas yang berfungsi sebagai titik akhir dari proses komunikasi. Data yang dikirimkan oleh aplikasi pengguna akhir melalui lapisan ini akan turun melalui lapisan-lapisan di bawahnya untuk akhirnya mencapai tujuan yang dituju dalam jaringan. Yang selanjutnya kita akan mengenal apa itu TCP/IP. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses pertukaran data dari satu komputer ke komputer lain di jaringan internet. Fungsi dari TCP/IP itu ada satu, TCP bertugas memecah pesan-pesan menjadi beberapa segmen. Segmen-segmen itu ada menyatukan kembali atau memasang kembali pada stasiun tujuan, mengirim kembali apapun yang tidak diterima, menyatukan kembali pesan-pesan tersebut dari beberapa segmen. TCP juga menyediakan sirkuit virtual antara aplikasi dan aplikasi pengguna akhir. Model jaringan TCP/IP. Susunan model dari jaringan TCP/IP sangat mirip dengan referensi model dari OSI pada lower layer, yaitu pada layer 1 atau fisikal dan layer 2 yaitu data link. IP address. IP address itu pengertiannya adalah deretan angka binary antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Kelas-kelas TCP/IP. Berikut merupakan ilustrasi dari IP address dalam desimal dan binary, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jika bit pertama dari IP address adalah 0, alamat alamat merupakan jaringan kelas A. Ini contoh ini merupakan alamat dari jaringan kelas A. Jika 2 bit pertama dari IP address adalah 10, alamat merupakan jaringan kelas B. Berikut merupakan contohnya. Pengalokasian IP address. Pada kelas B, IP address 192 poin sekian-sekian dialokasikan untuk cadangan. IP address 192.168 sekian dialokasikan untuk departemen A dan selanjutnya. Yang diperhatikan dalam pemilihan IP address adalah aturan dasar pemilihan network ID dan host ID. Network ID dan host ID tidak boleh seluruhnya bernilai 255 atau seluruh bit diset jadi satu. Network ID dan host ID tidak boleh seluruhnya bernilai 0 atau seluruh bit diset menjadi 0. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari OSI model dan TCP/IP. Dan pada video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang komunikasi data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.